Pernah nggak sih kamu masuk kantor, niatnya mau kerja profesional? Yang bikin stres justru atasannya sendiri. Bukan karena galak, bukan karena kejam, tapi karena bingung. Bingung ngasih arahan, bingung ambil keputusan, bingung bedain masalah dan solusi. Dan di satu titik kita mikir, sebentar, kok dia yang jadi atasan? Atasan minim skill itu biasanya punya pola yang sama. Ciri pertama, hidupnya penuh kata nanti. Nanti kita bahas, nanti saya pikirkan. Nanti ya, sekarang saya meeting dulu. Meetingnya sama siapa? Sama bingungnya sendiri. Hari ini nanya A, besok nanya B. Lusa lupa pernah nanya apa. Kalau kerjaan diibaratkan jalan, atasan tipe ini itu kayak Google Maps, tapi tanpa sinyal. Ciri kedua, paling rajin bikin meeting, paling minim keputusan. Meeting bisa 1 jam, peserta lengkap, kopi habis, snack tandas. Hasilnya? Intinya kita harus kerja lebih baik. Wah, terima kasih pencerahannya Pak. Kami kira selama ini kerja asal-asalan. Masalah makin runyam kalau bawahannya lebih bisa kerja. Bawahan kasih solusi, malah dibilang sok tahu. Kamu jangan terlalu maju, ikuti alur aja. Dari dulu juga begini. Padahal alur yang dimaksud itu adalah alur kebingungan. Akhirnya bawahan cuma bisa kerja, diam, nahan emosi, sambil update CV diam-diam. Yang lebih lucu, kalau proyek berhasil, atasan muncul paling depan. Ini berkat arahan saya. Arahan yang mana, Pak? Yang pokoknya jalanin dulu gitu. Tapi kalau proyek gagal, langsung model lempar tanggung jawab. Timnya kurang solid, eksekusinya kurang maksimal. Padahal eksekusinya justru maksimal karena atasannya pasif total. Nah, ini pertanyaan sejuta umat. Kok bisa orang yang skillnya pas-pasan malah duduk di kursi pimpinan? Jawabannya pahit tapi nyata. Karena di dunia kerja, jabatan itu gak selalu soal kompetensi. Kadang soal siapa paling lama, siapa paling dekat, siapa paling rajin bilang siap meski gak paham apa-apa. Ada yang naik jabatan bukan karena pintar kerja, tapi karena pintar bertahan. Pintar menyenangkan atasan di atasnya, tapi bingung ngurus bawahan di bawahnya. Atasan minim skill itu bukan cuma bikin kerja lambat, tapi bikin tim capek, orang pintar jadi malas, lingkungan kerja jadi pasif, yang rajin malah dibebani, yang santai malah aman. Akhirnya muncul budaya. Ngapain kerja bagus-bagus, toh yang naik jabatan bukan yang kompeten. Dan ini bahaya banget, karena organisasi bukan runtuh karena orang bodoh, tapi karena orang pintar capek dan pergi. Terus kita harus gimana? Pertama, jangan ikut-ikutan jadi asal kerja. Karena skill kamu itu aset, bukan buat kantor ini saja, tapi buat masa depanmu. Kedua, dokumentasikan kerjaan. Biar kalau ada apa-apa, faktanya jelas, bukan katanya. Ketiga, jangan berharap validasi dari atasan minim skill. Karena orang yang bingung gak bisa menilai dengan adil. Validasi terbaik itu, skill kamu naik, pengalaman kamu bertambah. Dapat atasan minim skill itu memang melelahkan, tapi itu juga pelajaran bahwa jabatan tidak selalu sejalan dengan kemampuan, dan profesionalisme kita tidak boleh bergantung pada kualitas pimpinan. Kalau hari ini kamu masih bertahan, pastikan satu hal, kamu berkembang, bukan ikut tenggelam. Karena suatu hari nanti, saat kamu jadi pemimpin, kamu tahu apa yang tidak boleh diulang. Terima kasih sudah menonton. Tetap waras di dunia kerja. Subscribe channel ini dan sampai ketemu di pembahasan berikutnya.